Pak Ustaz, mohon pencerahan. Sebelum masuk waktu zuhur semalam, anak perempuan saya telefon agar temankan dia ke Jerantut Pahang selepas zuhur semalam. Seorang ibu bertanya pada Ustaz bahwa dia dapat telefon dari anak perempuannya untuk ajak bersama ke Jerantut Pahang. Habis zuhur. Lalu begitu masuk zuhur, saya pun salat zuhur jamak dengan asar sekali. Dan itu memang boleh. Sebab diberitahu akan berangkat habis zuhur. Kita boleh buat jamak di rumah lagi. Tapi dengan syarat jamak tamam. 4 zuhur, 4 asar. Bila saya selesai salat zuhur dan asar 4-4, dapat telefon daripada anak bahawa pemergian ke Jerantut ditukar pada tarikh lain. Maknanya bukan hari itu, bukan semalam. Bagaimana dengan salat yang telah saya jamak tadi, Pak Ustaz? Si ibu dah buat zuhur 4, asar 4. Dapat berita dari anak tak jadi pergi. Ustaz dah jawab sebenarnya, tapi bagus juga untuk manfaat semua. Ustaz masukkan dalam kuliah ini. Ustaz jawab, tidak ada masalah untuk salat zuhur, puan. Salat zuhur dah sah dah. Tapi nanti bila masuk asar, perlu buat salat asar 4 rakaat seperti biasa. Sebab rukhsah atau kelonggaran atau keringanan jamak zuhur asar tidak terdapat karena pemergian sudah cancel. Tak jadi pergi. Itu kan di antara sebab mengapa kita jamak tadi. Karena ingin musafir. Sekarang tak ada musafir, maka asar tersebut tidak berlaku. Tapi zuhur tetap sah. Asar, bila jam 4:30 azan asar, buat salat asar 4 rakaat. Selesai masalah. Nah, di sini bagusnya kita tahu atau ilmu. Membuat kita tidak ragu lagi. Okey. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, kawan saya bekerja di kedai hias pokok Christmas. Yang bertanya kata kawannya bekerja di kedai pokok Christmas. Semua kita tahu bila datangnya akhir Desember ni ada Merry Christmas. Sempena itu ada pokok yang dihias. Setiap hari Natal, dia akan hias pokok-pokok untuk dijual. Apa hukumnya, Pak Ustaz?
Dan apa hukumnya menghias pokok Krismas untuk suka-suka saja? Hadirin dan hadirat, bagi orang Kristian Nasrani, hari Krismas mereka punya pandangan tersendiri. Semua kita tahu, bagi orang-orang Kristian, Isa itu dikatakan sebagai anak Tuhan. Pahaman Trinity. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Dan pahaman itu sangat bercanggah dengan agama. Ustaz pun tak tahu, tak ceritakan apa kaitannya dengan pokok tersebut. Tapi kalau itu sudah menjadi amalan orang-orang Kristian, sesuai dengan kepercayaan mereka, kita umat Islam dilarang untuk mengikuti. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Tetapi dalam hal ini ada sedikit perbezaan. Kalau kita buat atau hias pokok tersebut seperti yang dihias oleh orang-orang Kristian secara suka-suka, itu dah jelas haram hukumnya. Sesuai dengan amaran Rasul yang keras tadi. Siapa yang melakukan sesuatu perkara sama seperti orang-orang kafir buat, satu kaum, maka dia termasuk kaum itu, na'udzubillahi min dzalik. Dia membawa makna larangan keras. Sebagaimana yang kita sebut tadi dalam bab bid'ah. Sebab keempat bid'ah muncul karena ikut cara orang kafir. Tapi beza, andai kata seseorang yang bekerja seperti biasa, menghias pokok yang kadang-kadang untuk hadiah, untuk ini, untuk itu, cuma pada akhir bulan Desember menghias. Dan dia tahu itu adalah adat istiadat orang-orang Kristian. Karena dia dapat income dari situ, kerja itu pada asalnya boleh. Cuma dia dalam keadaan berat hati. Tapi tidak cari kerja lain sulit. Sedangkan dia ada tanggungan. Jadi seolah-olah setengah paksa. Dia kena buat juga. Karena taukenya, bosnya suruh. Dia buat dalam keadaan hatinya tak reda. Sebab Nabi SAW ada sebut, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, wa man lam yastati' fa bilisani, wa man lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Bila kamu melihat satu kemungkaran, kamu hendaklah cegah dengan tanganmu, maknanya dengan power. Nah, sekarang kita tak ada power, kita hanya pekerja. Kalau tak mampu karena tak punya power dan authority, hendaklah kamu cegah dengan lidahmu. Pun tak mampu, Tuhan jangan suruh saya lah. Kalau boleh, bagus juga. Suruhlah kawan-kawan saya yang lain, yang agama lain. Kalau boleh, lagi bagus. Tapi kalau terpaksa, buat juga. Sedangkan tak cari kerja lain sulit, buatlah. Dalam keadaan hati kita tak reda. Cuma yang terakhir itu menunjukkan lemahnya iman. Tapi still ada iman.
Itu pandangan Ustaz. Tapi yang tak boleh bila kita buat suka-suka hati. Buat macam orang Kristian buat. Tak boleh. Itu haram. Dan terakhir yang ketiga. Apa pula hukumnya Pak Ustaz? Menghias kolam. Yaitu hiasan bijiran warna-warni yang dibentuk cantik di atas lantai. Sempena Deva Bali. Tapi yang melakukan itu orang Islam. Hadirin dan hadirat, sama ada itu perbuatan orang-orang Nasrani Kristian seperti Christmas tadi, pokok Christmas, atau menghias lantai sempena Dewa Wali dengan lukisan-lukisan tertentu. Kalau kita sebagai pekerja, prinsipnya sama dengan jawaban sebelum ini. Andai kata itu umpamanya menjadi lambang bagi orang-orang Hindu. Mereka rayakan cara mereka. Dan hati kita pula menolak keyakinan seperti itu. Kalau dapat kita tolak, kita tolak. Tapi andai kata tidak dapat ditolak, kita lakukan dalam keadaan hati kita tidak merestuinya. Itu pandangan Ustaz. Kita boleh setuju atau tidak setuju, wallahu a'lam. Itu pandangan Ustaz setakat ini. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Jumpa lagi esok insya-Allah hari Jumaat, kuliah duha dan kuliah akidah sebelah petang habis asar. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar 4 sebab utama mengapa bid'ah muncul dalam Islam. Pertama, karena kejahilan. Yang kedua, karena terlalu ikut hawa nafsu. Yang ketiga, terlalu fanatik dan ta'assub kepada tuan guru. Dan yang keempat, karena mengikuti jejak langkah orang-orang kafir. Oleh sebab itu kami mohon, Ya Allah, kiranya Engkau lindungilah kami daripada keempat-empat sebab tadi. Jadikanlah kami orang yang suka menambah ilmu. Jadilah kami orang yang tidak suka mengikut hawa nafsu, tetapi justru suka mengikut wahyu untuk menjadi umat ittiba'. Hindarkan kami daripada ta'assub kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah ajaran Syiah, dan jauhkan kami daripada mengikuti jejak langkah orang-orang kafir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.